Sudah harga mati bahwa Tuhan itu esa dan tidak bisa dibagi. Yesus berpesan hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Indonesia. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada pesan di situ, kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin satu. Dan poin kedua, mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi dari dua ayat itulah, dari Markus 12:29 dan Yohanes 17 ayat 3, itulah yang membuat saya, ini jawabannya gitu loh. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Kalau lagi maghrib, saya nonton di TV, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh. Sok paling bener, ya, memaksakan kehendak. Tapi ketika saya membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya. Bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Ya. Bayangkan di kitab suci saya ada syahadat yang saya baca tadi, Yohanes 17 ayat 3 itu. Kita justru lebih memegang ajaran yang diajarkan gereja. Iya, dia benar satu, tapi dia berkarya dalam tiga pribadi. Akal dan nurani saya menolak itu. Yang membuat saya tertarik dengan Islam, ada ketegasan, kejelasan, komitmen yang dipegang ketika mereka mempunyai kitab suci. Tidak seperti di agama saya sebelumnya. Setelah masuk Islam, merasa saya merdeka dari belenggu kebodohan, dari belenggu kebingungan. Karena yang saya rasakan ketika saya di Katolik, namanya agama itu, poin pertamanya adalah konsep ketuhanan. Sedangkan konsep ketuhanan ini membingungkan bagi saya. Yang jadi pertanyaan di hati saya, bagaimana saya bisa memeluk sesuatu yang membingungkan? Makanya ketika di Islam, yang saya rasakan adalah kelegaan, ketenangan, bahwa oh, ternyata ini loh Tuhan yang sebenarnya. Allah, inilah Tuhan. Saya menyembah Tuhan yang benar tanpa saya meninggalkan Yesus. Justru saya mencintai Yesus dengan proporsional, sesuai dengan apa yang Dia ajarkan. Saya sebagai seorang manusia mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap apapun yang saya lakukan. Karena di agama saya yang sebelumnya, saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan, mau itu baik mau buruk, ketika saya melakukan dosa apapun, saya akan ditebus oleh Yesus Kristus, karena Dia sudah disalib dan menebus semua dosa saya. Tetapi ketika di Islam, ketika saya kembali beragama, ya, kembali beragama itu maksudnya saya berislam kembali sesuai fitrah saya tahu dan saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan itu adalah tanggung jawab saya sendiri, dan akan saya pertanggungjawabkan ketika nanti saya mati.